Assalamualaikum anak-anak Solihah SD Muhammadiyah 1 Malang. Gimana kabar kalian hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah, kali ini Bu Riris akan mengajak kalian belajar tentang salah satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad, dan itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kira-kira kalian tahu nggak itu peristiwa apa? Ya, betul sekali. Itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kali ini Bu Riris ditemani dengan narasumber yang hebat, yaitu Ustadz Hafid. Assalamualaikum Ustadz Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anak-anak sudah tidak asing ya dengan Ustadz Hafid ini. Benar sekali, beliau adalah Bapak Pimpinan Dikdasmen Muhammadiyah Cabang Klojen dan juga merupakan salah satu mantan wali murid SD Muhammadiyah 1 Malang ini. Baik anak-anak, tonton terus videonya dan jangan lupa like, komen, serta subscribe channel YouTube SD Muhammadiyah 1 Malang. Nah Ustadz, hari ini kan merupakan peringatan salah satu momen yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah. Apa sih Ustadz Isra Mi'raj itu? Oke, baik, terima kasih Mbak Ririn, Bu Riris. Ya, Bu Riris ya. Jadi gini, ini sudah menjadi satu istilah yang populer di kalangan masyarakat ya, bahwa Isra dan Mi'raj. Nah, gini, untuk memahami itu saya coba satu dulu yang Isra ya. Iya. Isra itu ya sudah tercantum dalam Quran surat 17 ayat pertama, tepatnya di juz 15 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu adalah sebuah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini namanya Isra. Jadi anak-anak nanti bisa memberikan sebuah catatan ya. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini Isra. Kemudian Mi'rajnya, istilah yang kedua ya, adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Jadi karena ini Mi'raj berarti disebut sebagai salah satu naik ya, istilahnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini pengertian dari Isra dan Mi'raj. Ya. Apa itu Sidratul Muntaha? Ini yang terpenting ya, yang terpenting yang harus kita pahami terutama anak-anak ya. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah langit ketujuh ya, langit ketujuh ya, yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'rajnya ya, dalam peristiwa Mi'rajnya. Nah, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha berarti naik ke langit ketujuh. Nah, karena langit itu gini anak-anak, ada lapisan-lapisannya ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Nah, itu sementara Mbak Riris ya, definisi atau pengertian daripada Isra dan Mi'raj ya. Oke. Lalu Ustadz, kenapa sih kok Nabi itu Allah perintahkan untuk melaksanakan Isra Mi'raj itu? Ya, oke, baik. Kenapa sih harus Isra Mi'raj itu ya? Nah, Isra Mi'raj diberikan kepada Nabi itu kan latar belakangnya itu gini, kronologinya anak-anak ya, kronologi itu penyebabnya ya, latar belakangnya kenapa Nabi diisrakan ya. Dalam sebuah kisah ya, mungkin anak-anak kalau sudah kelas 5 ya, kelas 6 ini pasti tahu karena di dalam pelajaran pendidikan agama Islam itu sudah diceritakan di sana ya, bahwa Nabi itu mengalami satu musibah ya, di mana musibah ini hampir bersamaan ya. Yang pertama, musibah pertama yaitu meninggalnya
istri pertama Nabi. Ya. Tentu anak-anak sudah tahu namanya Siti Khadijah. Nah, setelah Siti Khadijah ini meninggal, baru disusul dengan pamannya, ya, Abu Thalib. Nah, kenapa ini disebut sebuah musibah besar bagi Nabi Muhammad? Karena dua orang ini adalah termasuk dua orang yang mendukung gerakan dakwahnya Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam. Ya, Siti Khadijah itu orang yang kaya dengan pendanaan-pendanaannya, sehingga dakwah Nabi Muhammad tentang risalah Islam itu semakin mengalami perkembangan yang cukup bagus lah ya, dengan adanya support dana dari Khadijah. Sementara dari Abu Thalib sebagai pamannya, ya, mendukung secara psikologis, ya, fisik dan psikologis. Kenapa? Karena Abu Thalib itu termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Tokoh Quraisy yang disegani pada saat itu oleh masyarakat setempat, ya, bahwa Abu Thalib itu adalah salah satu tokoh Quraisy yang disegani oleh teman-teman yang lainnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu melakukan sebuah dakwah, nah, maka mereka yang mau mengganggu itu masih melihat Abu Thalibnya. Ya. Jangan-jangan nanti ini ketahuan oleh Abu Thalib, misalnya seperti itu. Jadi secara psikologis dan secara fisik itu mendapat dukungan moral dan moral ya dari Abu Thalib. Sehingga keduanya ini meninggal dunia, ya, satu musibah, maka Nabi Muhammad mengalami satu keresahan, kegalauan, ya, kegalauan dalam hidupnya sementara itu. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu telah memberikan mandat sebagai utusan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu kemudian dihibur, ya, dihibur oleh Allah dengan cara dipanggilnya untuk menjalankan Isra dan Mi'raj. Nah, itu sebagai salah satu bentuk hiburan, sehingga terkenal pada saat itu, hari itu disebut sebagai hari Yaumul Hazn, ya, hari kesedihan atau duka cita. Supaya duka cita ini tidak berkepanjangan, maka Allah menghibur Nabi Muhammad dengan memerintahkan malaikat Jibril, malaikat Jibril, hambaku ada yang sedang galau sekarang. Coba ini sampaikan, panggil dia, ajak dia ke sini sampai menghadap kepada saya. Ya, peristiwa ini kemudian disebut dengan Isra Mi'raj itu. Nah, ini yang melatar belakangi. Yang kedua saya tambahkan, Mbak Riris, ya. Iya. Nah, ini penting untuk anak-anak ketahui bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, karena kaitannya dengan masyarakat di saat itu, ya, masyarakat dengan peristiwa Isra Mi'raj ini tidak semuanya menerima. Kenapa? Karena peristiwa ini dianggap oleh masyarakat yang ada di kota Mekah pada saat itu sesuatu yang di luar nalar manusia, ya, kejadiannya. Bayangkan sekarang, Mbak Riris, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu tidak ada satu malam, ya, tidak ada satu malam. Bahkan Nabi Muhammad ba'da Isya berangkat, sebelum subuh sudah sampai di tempat tidur lagi. Bayangkan kalau ditempuh, ya, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini dengan kendaraan darat, ya, karena memang pada waktu itu belum ada kendaraan darat apalagi udara, ya, pesawat itu belum ada, yang ada hanya unta, ya, unta dan sejenisnya itu. Nah, kalau ditempuh jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu berbulan-bulan. Ya, bahkan ada satu penjelasan dalam hal ini, ya, ahli sejarah, ya, itu mengatakan butuh waktu 5-7 bulan menempuh jarak itu dengan kendaraan yang ada pada saat itu. Beda dengan sekarang, ya. Kalau sekarang ini pakai pesawat 1,5 jam. Ya. Kalau pakai bis mungkin sekitar
5-6 jaman lah ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Nah, karena itu maka Nabi diminta oleh salah satu paman yang lain, tadi pamannya kan Abu Lahab ya. Nah, Abu Jahal, tadi Abu Jahal, Abu Thalib ya. Yang meninggal. Yang meninggal Abu Thalib. Thalib. Pamannya itu kan ada Abu Thalib, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya. Nah, pada saat itu Abu Lahab, Abu Jahal ini nggak suka dengan Nabi Muhammad, terutama dakwahnya ya, terutama dakwahnya. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui kenabian dari Nabi Muhammad. Ya, itu. Karena tidak mengakui maka tidak suka. Nah, ketidaksukaannya ini ya dikeluarkan, dieksplorkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal itu di masa peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, pada satu ketika besok harinya Nabi Muhammad itu ingin menyampaikan ya peristiwa ini. Nah, kepada masyarakat Mekah pada saat itu, dan mengumpulkan orang-orang di satu bukit namanya Jabal Gubis. Jabal Gubis. Ya. Bukan sayur gubis ya, Bukan sayur gubis lah ya. Kalau sayur gubis nanti jadi sayur sop ya. Nah, ini Jabal Gubis. Jabal itu apa? Bukit atau gunung ya. Kemudian tempat ini adalah sekarang dijadikan istana kerajaan. Ya, istana kerajaan. Nah, di tempat inilah Nabi Muhammad mengumumkan bahwa saya semalam dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Padahal belum ada 1 malam ya, ba'da isya sampai sebelum subuh itu nggak ada 1 malam. Nah, apa respon yang terjadi di sana? Maka masyarakat itu tidak percaya, terutama yang paling diuntungkan pada saat itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab itu bilang, gak mungkin, karena semuanya gak percaya, gak mungkin, mana mungkin bisa terjadi seperti itu. Maka dalam batinnya dan pikirannya Abu Lahab dan Abu Jahal itu, mampus kamu Muhammad, ini akan saya jadikan senjata untuk menghentikan dakwahmu. Mana mungkin itu ada peristiwa yang di luar nalar manusia. Akhirnya setelah itu Nabi Muhammad selesai menyampaikan peristiwa itu. Ya, peristiwa itu sudah selesai disampaikan, tapi Abu Lahab belum selesai. Muhammad, ini pada nggak percaya semua. Tapi tunggu, 1 orang lagi. Kalau yang 1 ini nanti tidak percaya, habis sudah. Selesai urusan dakwah. Maka dipanggillah. Siapa yang dipanggil oleh Abu Lahab dan Abu Jahal ini adalah Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah itu? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kebetulan pada saat itu Abu Bakar ada di perkebunannya di dekat Jabal Gubis. Dipanggillah. Abu Bakar. Abu Quhafah pada saat itu dipanggilnya, ayo ikut saya, ada kabar gembira yang sangat menyenangkan dan ini mustahil terjadi. Nah itu, akhirnya apa? Ikut, ada informasi apa gitu ya. Akhirnya ikutlah Abu Quhafah, kemudian sampaikan lagi, saudara-saudaraku semuanya, ini Abu Quhafah sudah datang di sini. Muhammad, sampaikan kembali apa berita yang kamu sampaikan tadi. Gitu. Akhirnya disampaikan lagi sama Nabi Muhammad, saya semalam di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Maka apa kata Abu Lahab dan Abu Jahal? Abu Quhafah, kamu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Itu yang disampaikan oleh Abu Lahab kepada Abu Quhafah. Nah, dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq ya. Apa jawabannya? Luar biasa, Masya Allah. Ya. Mengejutkan. Yang menurut pikirannya Abu Lahab dan Abu Jahal itu, mampus Muhammad nanti kalau ini nggak percaya. Kalau Abu Quhafah nggak percaya dengan peristiwa itu, sudah selesai, sudah urusan dakwah. Jawabannya luar biasa.
Abu Quhafa menjawab, andai kata hari ini, saat ini di belakang Muhammad itu ada musuh-musuh yang ingin membunuh Nabi Muhammad, ya, sekarang ini saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa itu adalah benar. Ternyata nggak terjadi kepada Nabi Muhammad apa yang direncanakan sama Abu Lahab tadi ya. Akhirnya ya kena sendiri. Ya, jadi Abu Lahab kena batunya. Akhirnya dari situlah maka perkembangan dakwah itu mengalami perkembangan yang cukup pesat lagi. Dengan satu orang Abu Quhafa saja sampai sekarang dakwah Islam itu bertahan bahkan nanti sampai hari kiamat. Nah, ini yang latar belakangnya ya. Pada waktu itu Abu Quhafa atau Abu Bakar itu apakah sudah memeluk Islam atau masih belum, Ustaz ya? Ya. Dengan kepercayaannya yang seperti itu. Pada saat itu Abu Quhafa belum. Padahal belum ya, Ustaz ya? Belum memeluk Islam karena Abu Quhafa sudah ada semacam firasat ya, ada semacam tanda-tanda bahwa ini bukan orang biasa. Nah, karena apa? Karena sejak kecil Nabi Muhammad itu ya dikenal sebagai anak yang jujur, amanah. Maka disebut sama kalangan orang-orang Arab pada saat itu Al-Amin, yang bisa dipercaya. Jadi Abu Bakar itu secara tidak langsung sudah menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad walaupun belum masuk Islam pada saat itu. Tapi memang Masya Allah ya Ustadz ya, mungkin kalau kita yang ada di zaman itu belum tentu juga kita percaya dengan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad gitu ya Ustadz ya. Lalu ini yang menjadi pertanyaan Ustadz, kira-kira poin penting apa yang didapatkan Nabi Muhammad pada saat kegiatan Isra Mi'raj itu? Apakah ada pesan-pesan atau wahyu mungkin dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga wahyu itu kita terapkan sampai sekarang? Apakah ada itu, Ustadz? Ya, tentu Mbak Riris ya, Allah punya tujuan. Ya, tujuannya pada saat itu hanya satu. Ya. Walaupun malaikat Jibril pun tidak diberitahu sebelumnya oleh Allah apa maksud dari ini semua, cuman dari kondisi-kondisi fisik dan psikologis Nabi Muhammad kemudian dihiburlah dengan cara seperti itu. Sebenarnya ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Allah ya pada saat itu, yaitu tentang perintah salat. Ini poinnya ya. Poin dan inti dari Isra Mi'raj itu adalah perintah salat ya. Di mana perintah salat itu disampaikan secara langsung oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Nah, ini yang poin pentingnya ya. Kalau wahyu-wahyu yang lain ya itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, kalau salat tidak. Nah, sehingga salat ini menjadi satu kewajiban ya bagi umat Rasulullah ya, umat Muhammad ya, sampai nanti hari kiamat menjadi satu kewajiban yang perintahnya itu langsung diberikan oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Beda dengan perintah-perintah yang lain ya, perintah zakat, perintah haji, perintah yang lain-lain ya, istilahnya dalam rukun Islam itu disampaikan dengan melalui malaikat Jibril. Yeah. Nah, tapi kalau yang lain tidak. Kalau yang salat tidak dipanggil langsung. Kenapa? Begitu pentingnya salat gitu ya. Sehingga Allah menyebutkan kalau orang sukses dalam salatnya itu, maka dia akan menjadi orang yang beruntung gitu ya. Kenapa demikian? Allah mencatat dalam Al-Qur'an itu surat ke-29 ayat 45. Ya. Di sana Allah itu berfirman ya, utslu ma uhiya ilaika mir rabbik. Ya. Ini awal ayatnya. Di tengah-tengah ayatnya itu yang seringkali disampaikan Mbak Riris ya, wa aqimus shalah. Ya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dirikan salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Wa ulaika humul muflihun. Ya.
Artinya orang yang sholatnya itu benar, maka akan terhindar dari perilaku-perilaku fahsya dan mungkar. Ya, perilaku fahsya itu mohon maaf keji ya, keji dan menjijikkan itu fahsya. Ya, kalau mungkar ini adalah pelanggaran dan kemaksiatan biasa. Mungkar itu bedanya. Sehingga orang yang benar sholatnya itu akan terhindar dari dua akhlak tercela ini ya, terhindar dari itu. Nah ini yang akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk salat. Itu Mbak Iris ya. Jadi memang sangat penting perintah sholat ini sampai Allah itu langsung turun tangan sendiri istilahnya gitu ya Ustadz ya, ke Nabi Muhammad, yang biasanya wahyu-wahyu yang lain itu disampaikannya melalui malaikat Jibril, tapi yang satu ini tidak ya Ustadz ya. Allah memerintahkan dan menyampaikan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Nah Ustadz, setiap peristiwa itu kan selalu ada hikmahnya. Begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini Ustaz? Ya, ini kalau saya jawab dengan jujur ya, dan memang harus jujur Mbak Riris ya. Hikmah dari Isra Mi'raj itu saya kembali kepada persoalan keimanan. Ya, persoalan keimanan. Berarti kembali kepada situasi masyarakat pada saat itu terbagi menjadi 3. Ya. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, ada yang begitu percaya tanpa ragu sedikit pun. Ya. Yang kedua, orang yang membenci Nabi Muhammad, benci kepada Nabi Muhammad, bertambah benci. Ya. Kemudian yang ketiga ini ragu-ragu antara percaya dan tidak percaya. Padahal Isra Mi'raj itu kalau yang menjawab adalah orang yang benar-benar beriman, itu pasti membenarkan. Ya. Maka dari itu dikelompokkan masyarakat pada saat itu menjadi 3 kelompok ini. Ada yang imannya kuat, bertambah kuat keimanannya. Ya. Yang kedua yang benci, bertambah benci dengan peristiwa ini. Yang ketiga adalah ragu-ragu, iya apa tidak. Nah, dari sini maka untuk menjawab peristiwa Isra Mi'raj ini benar atau tidak, maka keimanan yang ada dalam diri kita itu yang bisa menjawab. Ya, kenapa? Karena peristiwanya itu terjadi di luar nalar manusia. Ya, manusia. Apa hikmahnya? Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini sebetulnya kita bisa meningkatkan keimanan kita ya dengan merenungi peristiwa Isra itu. Oh ternyata ini ujian keimanan. Ini yang paling penting. Ketika orang itu sudah beriman ya, maka orang itu sangat-sangat melekat pada dirinya, yaitu melaksanakan ketaatan ya. Karena itu orang yang beriman sangat dekat dengan menjalankan ketaatan ya. Apa ketaatan yang dimaksud itu? Kembalikan lagi, yaitu perintah salat. Nah, dengan salat sebagai indikator orang itu baik dan tidak baik ya, itu ada pada salatnya. Nah, salatnya kalau sudah baik, maka semua amalnya itu dinilai baik. Ketika salatnya itu asal-asalan, maka semua amalnya itu ya asal-asalan. Kalau misalnya kalau kita mau masuk surga sungguhan ya masuk surga sungguhan gitu ya. Tapi kalau kita sholatnya main-main berarti surganya itu main-main. Nah kalau orang itu sholatnya sholat-sholatan berarti ya sama dengan dia masuk surga-surgaan, nggak masuk beneran kepada surga, karena seperti itu. Nah ini sehingga sholat ini menjadi salah satu bentuk kewajiban pertama kali ya yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad, dan nanti di hari kiamat itu menjadi pertanyaan pertama sebelum menjalani hisab yang lain. Nah, itu hikmah kepada keimanan. Sangat dalam kalau diresapi gitu Ustaz ya. Ya, begitulah. Ya, kurang lebihnya demikian ya. Karena ini ilustrasi, saya kasih ilustrasi ya. Kalau orang mau melogika ya sekarang
Kita nggak percaya sih dengan peristiwa Isra Mi'raj misalnya karena dangkalnya keimanan kita misalnya, mana mungkin terjadi seperti itu. Coba sekarang gini, kalau kita berangkat dari rumah kita ke tempat ini, sementara di baju kita ada semut. Misal, kira-kira semut itu bisa nggak menjangkau jarak, misal dari rumah kita ke tempat ini butuh waktu 15 menit atau 1 jam misalnya ya. Maka semut itu akan turun. Lah saya tadi dari sana, nggak mungkin lah. Oh itu bahasa semut. Semut itu nggak mungkin kamu dalam 1 jam itu bisa nyampe ke Jalan Kawi. Nggak mungkin. Nah logika, ilustrasi logika kan seperti itu. Jadi semut itu nyampe ke sini dalam waktu 1 jam karena terbawa oleh kita. Nah Nabi Muhammad juga seperti itu. Kalau dilakukan secara makhluk biasa, nggak mungkin Nabi Muhammad itu. Karena Allah itu sudah menjelaskan memperjalankan hambanya, berarti Allah yang memperjalankan itu. Jadi semut siapa yang memperjalankan kita? Memperjalankan semut tadi siapa? Kita. Menurut bahasa kita, ya bisa saja dari sini ke sini 1 jam. Tapi menurut kalangan semut nggak mungkin, mana mungkin. Kamu bisa sampai dari sini ke sini dalam waktu 1 jam. Itu ilustrasi ya, untuk menguatkan keyakinan kita terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Berarti memang benar Ustadz ya. Apa kalau Allah itu mau berbuat, istilahnya kun fayakun, jadilah maka jadi. Apa yang nggak bisa kita bayangkan itu pasti bisa saja dilakukan oleh Allah gitu Ustadz ya. Seperti yang pelaksanaan Isra Mi'raj ini yang tadinya kalau dibayangkan sama akal pikiran manusia itu nggak mungkin dilakukan dalam sehari semalam. Apalagi tadi nggak sampai sehari semalam ya Ustadz ya. 1 malam. Hanya pada Isya sampai sebelum subuh. Sebelum subuh. Padahal kalau di logika itu nggak mungkin terjadi. Tadi berapa bulan Ustaz? 5 sampai 7 bulan 5 ya Ustaz, sampai 7 bulan dalam ditempuh dengan kendaraan hewan ya pada saat itu ya. Ya, itulah anak-anak hikmah besar dari peringatan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena demikian tadi ulasan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Ustadz Hafid. Terima kasih banyak Ustadz Hafid atas ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Hafid bisa menambah ketakwaan kita semua khususnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Syukron jazilan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.